Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Sufwan Fauzi dengan NIM 4301 02000058. Saya akan menjelaskan tentang fikih dari kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholawati faghlizu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa rajulukum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu atau basuh kedua kakimu sampai kedua mata kaki. Pengertian toharoh menurut tujuan dari segi bahasa artinya sama dengan kata nasaroh, yaitu bersih dari kotoran. Adapun menurut tinjauan dari kata syar'a, pengertian yang sudah lazim berlaku di kalangan para ulama ahli fikih. Maka dalam ini terdapat berbagai pengertian definisi yang dikemukakan. Di antara mereka ada yang berpendapat suatu perbedaan yang karenanya seseorang diperbolehkan mengerjakan sholat, seperti wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Toharoh menurut bahasa artinya bersih, sedangkan menurut istilah syar'a, toharoh adalah bersih dari hadas dan najis. Selain itu, toharoh dapat juga diartikan mengerjakan pekerjaan yang memperboleh sholat berupa wudhu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Toharoh merupakan sarana untuk mensucikan diri yang harus dilakukan oleh seorang muslim sebelum melaksanakan ibadah. Untuk melaksanakan sholat misalnya, seseorang harus berwudu terlebih dahulu dan membersihkan yang melekat di badan. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa taharah juga diartikan melaksanakan pekerjaan di mana tidak sah melaksanakan sholat kecuali dengan, yaitu menghilangkan atau mensucikan diri dari hadas najis dengan air. Bersuci dari najis berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Cara menghilangkannya harus dicuci dengan air suci dan yang mensucikan. Taharah juga menunjukkan bahwa sesungguhnya Islam sangat menghargai kesucian dan kebersihan, sehingga diwajibkan kepada setiap muslim untuk senantiasa menjaga kesucian dirinya, hartanya, serta lingkungannya. Dalam hukum Islam, soal bersuci dan segala seluk-beluknya termasuk bagian ilmu dan amalan yang penting, terutama karena diantaranya syarat-syarat sholat adalah bahwasanya seseorang akan mengerjakan sholat diwajibkan suci dari hadas dan suci pula badan, pakaian, dan tepatnya dari najis. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa tuhibbul mutatahhirin." Yang artinya, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang tobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Berdasarkan ayat yang tadi saya bacakan, dapat dipahami bahwa ayat itu menerangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk memakai pakaian yang baik dan bersih ketika akan melaksanakan sholat fardu. Maka diwajibkan bagi setiap seseorang yang akan melaksanakan ibadah itu harus memakai pakaian yang bersih lagi suci. Tujuan toharoh. Toharoh memiliki alat tujuan. Adapun alat yang dapat digunakan untuk bersuci ada 4. Yang pertama, air mutlak, yaitu air yang suci dan mensucikan. Dan yang kedua, debu yang murni, suci tidak mustakmal. Yang ketiga, alat menyamak, yaitu sesuatu yang kasar, kuat sehingga dapat menghilangkan sisa-sisa kotoran kulit bangkai. Yang keempat, batu istinja dengan syarat harus suci, dapat menghilangkan kotoran dan benda yang tidak dihormati. Adapun tujuan bersuci ada 4 pula. Yang pertama, berwudu, yang kedua, mandi, dan yang ketiga, tayamum. Yang keempat, menghilangkan najis. Dari pendapat tersebut dapat dipahami bahwa
Toharoh juga dapat diartikan melaksanakan pekerjaan di mana tidak sah melaksanakan sholat kecuali dengannya, yaitu menghilangkan atau membersihkan. Diartikan melaksanakan pekerjaan di mana tidak sah melaksanakan sholat kecuali dengan, yaitu menghilangkan atau mensucikan diri dari hadas dan najis dengan air. Bersuci dari najis berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Cara menghilangkan harus dicuci dengan air suci dan mencucikan. Dalam kitab Safinatun Najah memiliki nama lengkap Safinah. Safinatun Najah Fima yajibu ala abdil mu'allah, perahu keselamatan di dalam mempelajari kewajiban seorang hamba kepada Tuhannya. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama besar yang sangat terkemuka, yaitu Syekh Salim bin Abdullah bin Sa'ad bin Su'amir al-Hamd, atau lebih dikenal Syekh Salim bin Sumair al-Hamd. Adalah seorang ahli fikih dan ahli tasawuf yang bermadzhab Syafi'i. Selain itu, beliau juga seorang pendidik yang terkenal sangat ikhlas dan penyabar. Seseorang qadhi yang adil dan zuhud kepada dunia. Bahkan beliau juga seorang politikus dan pengamat militer negara-negara Islam. Beliau dilahirkan di Dhibuh, yaitu sebuah desa di daerah Hadramaut, Yaman, yang dikenal sebagai pusat lahirnya para ulama besar dan berbagai bidang ilmu keagamaan. Kitab ini, walaupun kecil bentuknya, akan tetapi sangatlah besar manfaatnya di setiap kampung, kota, di negara. Hampir semua orang mempelajari dan bahkan menghafalkannya, baik secara individu maupun kolektif. Di beberapa negara, kitab ini dapat diperoleh dengan mudah di berbagai lembaga pendidikan karena baik para santri maupun para ulama sangatlah gemar mempelajarinya dengan teliti dan seksama. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, diantaranya kitab ini mencakup pokok-pokok agama secara terpadu, lengkap, dan utuh, dimulai dengan bab dasar-dasar syariat, kemudian bab bersuci, bab sholat, bab zakat, bab puasa, dan bab haji yang ditambahkan oleh para ulama-ulama lainnya. Kitab ini disajikan dengan bahasa yang mudah, susunan yang ringan, dan redaksi pegangan untuk pahami serta dihafal seorang serius dan memiliki kemauan tinggi akan mampu menghafalkan seluruh isinya hanya dalam masa 2 atau 3 bulan, mungkin cepat. Kitab ini ditulis seorang ulama terkemuka sebagai bidang ilmu keagamaan terutama fikih dan tasawuf. Yang sangat menarik, orang lebih mengenal nama kitabnya daripada nama penulisnya. Oke, yang saya jelaskan di sini adalah tentang toharoh, macam-macam toharoh dan perspektif dari kitab Safinatun Najah. Bersuci ada 2 bagian. Yang pertama, bersuci dari hadas. Bagian ini khususnya untuk badan, seperti mandi, berwudu, dan tayamum. Yang kedua, bersuci dari najis. Bagian ini berlaku pada badan, pakaian, dan tempat. Yang pertama, istinja dengan batu. Syarat sah istinja atau bersuci dari kencing atau buang air besar dengan batu ada 8. Yang pertama, hendaknya dengan 3 batu. Yang kedua, masing-masing dari ketiga batu tersebut sudah bisa membersihkan tempat yang najis atau dubur atau kubul. Yang 3, najis belum kering. Yang 4, najis belum pindah dari tempat keluarnya. Yang kelima, tidak dicampuri oleh yang lain. Dan yang keenam, tidak melampaui hasyafah atau air kencing, dan tidak melampaui sofah, yaitu air besar. Dan yang ketujuh, najis tidak terkena air. Yang ke-8, harus dengan batu-batu yang suci. Berdasarkan pengertian yang tadi saya sampaikan, atau saya simpulkan bahwa keluar kotoran dari salah satu 2 pintu aurat, maka wajib beristinja dengan airan dengan 3 buah batu. Yang lebih baik mula-mula dengan batu atau benda lainnya yang memenuhi syarat, kemudian dengan air. Kedua, fardunya wudu. Fardu wudu ada 6. Yang pertama, niat. Yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh kedua tangan termasuk kedua siku. Yang keempat, mengusap sebagai rambut kepala. Yang kelima,
membasuh kedua kaki termasuk kedua mata kaki. Dan yang keenam, tertib. Air. Ada dua macam air. Yang pertama air sedikit dan yang kedua air banyak. Air sedikit yaitu air yang belum mencapai 2 kula. Air banyak ialah air yang mencapai 2 kula, yaitu telah mencapai kurang lebih 245 liter atau mencapai kurang lebih 217 liter menurut Al-Habib Zain bin Smith. Dalam ukuran wadah, kira-kira wadah itu berukuran 62,4 cm dikali 62,4 cm dikali 624 cm atau lebihnya. Air sedikit jika kejutan atau terkena najis dihukumi air muntah najis sekalipun tidak berubah, sedangkan air banyak jika kejatuhan najis tidak dihukumi air muntah najis kecuali bila berubah salah satu dari rasa, warna, atau baunya. Yang keempat, mandi wajib. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 6. Yang pertama, memasukkan ujung hasyafah atau kelamin laki-laki ke dalam farji kelamin perempuan. Maksudnya adalah bersetubuh, baik keluar sperma atau mani ataupun tidak, baik dengan sadar ataupun tidak, baik merasakan nikmat ataupun tidak. Yang kedua, keluar sperma atau mani, baik keluarnya karena mimpi ataupun sebab lain, dengan sengaja ataupun tidak, dengan perbuatan sendiri atau bukan, baik merasakan nikmat ataupun tidak. Sabda Rasulullah SAW dari Ummi Sulaimah telah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak malu memperkatakan yang hak apabila perempuan wajib mandi apabila bermimpi." Jawab beliau, kata Rasulullah, "Ya, wajib atasnya mandi apabila ia melihat air atau airnya keluar, yaitu air mani." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi penjelasan yang saya tadi sampaikan adalah sanggahannya yang berpendapat bahwa mandi wajib itu baru ada jika seorang yang mimpi tersebut merasakan mani tersebut keluar dengan syahwat dan yakin akan hal itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahumullah ketika menjelaskan hadis di atas berkata, pada saat itu diwajibkan mandi ketika melihat air mani, dan tidak disyaratkan lebih dari hal ini menunjukkan bahwa mandi itu wajib jika seseorang bangun lalu mendapati air mani, baik ia merasakan mimpi atau tidak, karena orang yang tidak boleh jadi lupa apa yang terjadi ketika tidur. Haid. Apabila seseorang perempuan telah berhenti dari haid, ia wajib mandi agar ia dapat sholat dan berkumpul dengan suaminya. Dengan mandi ia badannya menjadi segar dan sehat kembali. Nifas. Yang dinamakan nifas ialah darah yang keluar dari kemaluan perempuan sesudah melahirkan anak. Darah itu merupakan darah haid yang berkumpul dan tidak keluar selama perempuan itu mengandung. Jika darah itu berhenti, maka ia wajib mandi. Pada umumnya hukum haid dan nifas ialah sama. Melahirkan. Wanita yang melahirkan haruslah mandi, baik anak yang melahirkan itu cukup umur ataupun tidak. Seperti keguguran, walaupun ketika dan setelah melahirkan dia tidak mengeluarkan darah sama sekali. Beliau juga dengan wanita yang melahirkan dengan cara operasi. Wajib baginya untuk mandi. Sebagian fatwa Al-Habib Zain bin Smith meninggal. Orang Islam, orang yang meninggal dunia, fardu kifayah atau muslim yang hidup untuk memandikannya, kecuali orang yang mati syahid dan bayi meninggal akibat keguguran dan belum berbentuk tubuhnya. Yang kelima yaitu tayamum. Berdasarkan kutipan syarat-syarat tayamum dalam kitab Safinatun Najah itu ada 10, yaitu yang pertama harus memakai debu, yang kedua debunya harus suci, yang ketiga tidak boleh dengan debu sudah pernah digunakan, yang keempat debunya tidak campur tepung dan yang merupainya, yang kelima mempunyai maksud memindahkan debu anggota yang ditayamumi, yang keenam mengusap muka dan kedua tangannya, yang ketujuh dengan kedua pukulan,
Yang ke-8 harus menghilangkan najis dulu. Yang ke-9 harus mengetahui dengan sungguh-sungguh arah kiblat sebelum tayamum. Yang ke-8 tayamum harus dilakukan setelah waktu sholat tiba. Dan yang ke-9 tayamum itu harus mengerjakan satu fardu. Oke, kurang lebihnya seperti itu. Banyak lagi, tetapi ya saya hanya menjelaskan tentang bab toharoh. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari saya pribadi. Dan apabila ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.